Nah, negara menjamin. Saya membela Gus Dur dan Bambang Tri, ditangkap mereka. Bagaimana? Kok tidak dijamin? Padahal menjalankan Al-Quran. Mubahalah, Ali Imran ayat 61. Tentang mubahalah. Ini satu contoh bahwa di negeri ini perlu kita bantu agama Allah ditegak, yaitu taat, tampil untuk beriman, berhijrah, dan jihad. Tak ada kapok-kapoknya Egy Sujana melakukan provokasi terhadap publik atau menggiring publik yang selalu mengklaim dirinya bahwa apa yang dilakukan oleh Sigit Nur dan Bambang Tri itu adalah benar dan itu adalah sebuah kebenaran. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ulas di Parameter 99. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parameter 99 yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas terkait Egy Sujana yang melakukan khutbah di masjid, itu kemudian melakukan penggiringan opini kepada masyarakat. Lucunya adalah bahwa Egy Sujana ini melakukan penggiringan opini atau narasi-narasi yang sifatnya provokatif yang dibangun ke publik lewat khutbah Jumat. Bang Egy Sujana mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Sigit Nur Raharja dan Bambang Tri yang terjerat kasus penistaan agama dengan mubahalah yang dilakukan, dia mengklaim bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Jadi di Indonesia yang berhak membuat hukum, yang berhak mengatur, yang berhak menentukan jalan hidup bangsa ini adalah Presiden dan DPR. Seharusnya kalau Presiden dari Soekarno sampai Jokowi ini adalah agamanya Islam, DPR-nya mayoritas juga Islam, mestinya sudah berlaku hukum Islam itu, mestinya. Apalagi dijamin di pasal 29 ayat 1, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya, negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan agama yang diyakininya. Tapi bagaimana negara menjamin? Saya membela Gus Dur dan Bambang Tri, ditangkap mereka. Bagaimana? Kok tidak dijamin? Padahal menjalankan Al-Quran. Mubahalah, Ali Imran ayat 61. Tentang mubahalah. Ini satu contoh bahwa di negeri ini perlu kita bantu agama Allah ditegak, yaitu taat, tampil untuk beriman, berhijrah, dan jihad. Amanu, hajaru, jahadu. Sebagaimana perintah Al-Baqarah ayat 218. Itulah yang harus kita lakukan. Tapi kita terlena oleh kepentingan dunia, kita banyaknya takut, kita berharapnya kepada selain Allah, cinta kasih kita salah diletakkannya, maka kita termasuk orang-orang yang fasik, zolim, bahkan tertentu bisa jadi kafir. Oleh karena itulah saudara, khutbah Jumat relatif mesti singkat, tapi pesan moralnya sangat jelas. Kini butuh teman-teman dan siapapun yang ngaku beriman untuk tampil membela agama Allah, dan jangan lupa Allah pasti membela kita. Barakallah. Bang Egy Sujana ini tidak berhenti berkoar-koar menyampaikan soal kebenaran mubahalah yang disampaikan oleh Sigit Nur dan Bambang Tri yang sekarang ini sudah menjalani proses hukum. Mungkin karena Bang Egy Sujana ini selaku tim kuasa hukumnya, mungkin dia selalu berkoar-koar terkait itu. Saya sering sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Sigit Nur, ya mereka harus jalani sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang ada di Indonesia.
Jangan berkoar-koar seperti itu, memberikan narasi-narasi yang tidak jelas kepada masyarakat, melakukan penggiringan opini ke publik. Harusnya Bang Egy ya, mimbar masjid ini dijadikan sebagai tempat memberikan pencerahan, bukan malah sebaliknya apa yang Bang Egy sampaikan. Bang Egy ini tidak sedang melakukan orasi, tapi Bang Egy ini sedang melakukan yang namanya khutbah Jumat. Nah, dalam khutbah Jumat itu ya Bang Egy harus memberikan pencerahan yang positif kepada masyarakat. Bukan malah persoalan selalu Sugi Nur dan Bambang Tri yang terus digembor-gemborkan. Karena Bang Egy mengatakan bahwa itu sesuai dengan Al-Quran dan itu sebuah kebenaran. Berhentilah Bang Egy berkoar-koar soal itu. Ketika Bang Egy Sujana ya khutbah ya, berikanlah pencerahan yang positif kepada masyarakat. Janganlah yang aneh-aneh. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam NKRI.